ada Pak Endun tak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya sangat senang sekali karena teman-teman bisa mengikuti webinar ini walaupun waktunya cukup malam gitu ya, untuk kita belajar bersama. Adapun tema hari ini adalah penerapan P5 di salah satu sekolah di Gunung Halu, di SMP Negeri 5 Gunung Halu. Nah, kenapa kami memilih tema ini? Karena tahun ajaran baru nanti 2023-2024 banyak sekolah yang mulai akan melaksanakan IKM, termasuk salah satunya sekolah saya. Untuk itu, perkenalkan saya Reski Intan akan memandu sesi belajar kali ini. Adapun narasumber yang akan berbagi pengalamannya ada dua. Pertama adalah Pak Denny Chandrianto. Pak Denny mengajar di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Beliau merupakan duta teknologi dan juga Kopkapten Bandung Barat. Pak Denny boleh hai sama teman-teman yang ada di sini. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kang Denny. Oke, lanjut. Thank you Pak Den. Nah, yang satu lagi ini ibu yang cantik ini, Bu Aisyah Juanda. Beliau merupakan kepala SMP Negeri 5 Gunung Halu. Beliau merupakan salah satu penyusun newsletter Ayo Guru Berbagi dan juga trainer Arigato International Fellowship. Sebenarnya ada banyak lagi prestasi lainnya, tapi saya hanya menyebutkan 2 aja, takut terlalu panjang. Please. Sami-sami halo, senang bertemu dengan teman-teman. Assalamualaikum. Mempersingkat waktu nih, Pak Denny. Kita mulai ke Pak Denny dulu ya. Pak Den, kan IKM itu yang ada di kepala saya, mungkin di teman-teman juga saya kurang paham gitu ya. Itu Merdeka Belajar itu gurunya memiliki kebebasan gitu Pak, untuk melakukan pembelajaran. Kemudian bagaimana guru bisa mensiasati sama yang di Merdeka Belajar P5 ini gitu Pak, supaya P5 ini bisa sejalan dengan penyampaian materi atau sekarang tuh istilahnya capaian pembelajaran di fase A untuk ABC untuk SD, SMP-nya D. Itu gimana Pak Den? Oke, baik. Terima kasih. Ini langsung nembak aja nih ya. Langsung nembak. Oke, baik. Terima kasih Bu Reski Intan. Ini Bu Reski ini rekan saya waktu ikut seleksi duta rumah belajar Bu Ais ya, Bu Ais ya. Nah, kebetulan ini sebelum ke ini yang menjawab pertanyaan dari Mbak Reski Intan. Jadi sekarang itu ke Mendikbud gitu ya, sekarang ada hajat besar. Itu kegiatan pembatik dan kegiatan Ki Hajar STEM gitu ya. Ini juga yang mendukung nanti kegiatan Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing ya. Nah, untuk kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TK ini khusus untuk guru. Jadi guru-guru nanti akan dilatih bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis IT dan dikaitkan dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing ya. Nah, kemudian yang satu lagi kegiatan Ki Hajar STEM. Jadi ini melatih siswa bagaimana berpikir kritis ya, bagaimana mereka berpikir kreatif juga dalam sebuah proyek, karena di dalam kurikulum merdeka ini kan ciri khasnya ini adalah pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, proyek termasuk sekarang adalah adanya kegiatan P5 proyek di P5. Nah, mungkin nanti di antara Bapak Ibu ada yang hadir di sini bisa mencoba mengikuti ya, utamanya kegiatan pembatik, dan nanti siswanya didaftarkan untuk mengikuti kegiatan
Ki Hajar STEM gitu ya. Nah, itu sebagai pengantar ya. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Terkait ini ya, bagaimana menyikapi tentang, guru kalau menghadapi, kurikulum saat ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut gitu ya, jangan merasa ragu-ragu gitu ya. Terus, sudah terbayang nih, pasti beda administrasi gitu ya. Administrasi yang berbeda, kemudian, mungkin nanti ada cara yang mengajar yang berbeda, mungkin jamnya juga mungkin ada yang berbeda gitu. Nah, jadi, tidak perlu, ragu-ragu, dalam menyikapi adanya perubahan kurikulum ini. Jadi Bapak, Ibu sekalian, walaupun misalkan sekarang ada yang baru mencoba gitu ya di kurikulum Merdeka ini, eee, mungkin yang paling nanti akan sering Bapak Ibu, lakukan gitu nanti banyak bertanya gitu ya, banyak bertanya kepada, eee, yang sudah melaksanakan. Kebetulan kan yang sudah melaksanakan ada beberapa sekolah di Kabupaten Bandung Barat dan juga sekarang, eee, salah satunya kita mengadakan kegiatan webinar ini adalah, dalam rangka, mungkin menyamakan persepsi atau berbagi pengalaman terkait nanti penerapan kurikulum Merdeka. Salah satunya tema yang sekarang diangkat adalah tentang P5 karena memang di P5 ini konon katanya ini banyak ini ya, Mbak Reski, banyak miskonsepsinya gitu ya, mungkin nanti akan bisa diulas oleh, Ibu Ais. Jadi, untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu banyak, bertanya, belajar juga, apalagi sekarang difasilitasi dengan aplikasi namanya Platform Merdeka Mengajar, jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, bertahap, pelan-pelan gitu ya, sambil, melaksanakan, kurikulum merdekanya di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu Mbak Rizky, kalau kepanjangan maaf ya. Iya, Oke, lanjut. terima kasih Pak Den. Iya benar Bapak Ibu, ada miskonsepsi gitu, yang saya tahu kalau misalnya, P5 itu projeknya itu, harus pamerin gitu, dan pamerannya itu harus besar-besaran, jadi butuh dana yang besar gitu. Terus ngundang orang tua, ngundang sekeliling gitu, bahkan ngundang sekolah-sekolah lain. Apakah benar seperti itu? Gitu. Terus kemudian ada juga yang saya dengar itu kalau misalnya P5 itu dalam 1 tahun 3 kali, penerapannya. Temanya sudah disediakan oleh pemerintah dan kita bebas pilih. Tapi, apakah, dalam 1 semester itu 3, project itu 3 P5 itu harus beres atau bisa misalnya, dalam 1 tahun itu dibagi-bagi gitu? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan, istilah P5 ini gitu. Kita langsung aja kali ya ke Bu Ais. Mangga Bu Ais, waktu Iya. Iya. Ini maaf kalau ada back sound, ini di rumah sedang banyak banyak diskusi. Ya, baik, hatur nuhun Neng Intan. Jadi Kang Deni, terima kasih kesempatannya terkait tadi pertanyaan dari Neng Intan ya, bagaimana P5 itu bagaimana sih pengorganisasiannya gitu ya. Tadi disebutkan ada tiga P5, ada tiga proyek gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin yang lebih tepatnya bahwa sebetulnya kita harus balik lagi ke apa sih yang menjadi mengapa harus ada P5 gitu kan, mengapa harus ada P5. Mungkin titik berangkatnya dari sana. Nah, apakah P5 itu memang sebuah konsep yang baru? Kalau menurut saya, selama itu masih penerapan atau pengembangan karakter, menurut saya ini justru bukan hal yang baru, tetapi lebih mendapatkan porsi gitu. Kalau saya melihat P5 seperti itu. Artinya, ketika kita berefleksi kepada kurikulum 2013 di mana kita mengembangkan karakter ya, PPK itu, kemudian di RPP kita juga ada nilai-nilainya apa yang akan ditanamkan dari setiap mata pelajaran, kemudian dari KD-nya gitu kan, seperti itu ya Neng ya. Di Kurtilas kan seperti itu. Jadi kalau
di pelajaran ini, oh ternyata anak-anak itu tuntutannya itu adalah presentasi, tuntutannya itu adalah belajar kelompok. Oh berarti kurang lebihnya karakter yang mau ditanamkan itu adalah kemandirian, percaya diri, gotong royong, kan seperti itu gitu ya. Jadi kita mengaitkan KD dengan karakter yang akan dibangun. Menurut saya itu sah-sah saja, dan itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang kita lakukan sekarang gitu. Hanya sekarang itu pemerintah lebih memberikan perhatian bahwa karakter itu betul, penumbuhan karakter itu diberi wadah, diberikan porsi yang menurut saya sebuah keberanian itu, keberanian sampai jam pelajaran dikurangi gitu kan, 20-30% gitu Kang Denny ya. Jadi saya sempat berbicara dengan beberapa praktisi pendidikan gitu ya dari luar, mereka sampai bertanya tuh kasarnya gini kalau di interpretasi bebasnya, nggak takut apa gitu, itu risky sekali gitu kan, itu terlalu beresiko sampai mapel itu dikurangi gitu, mapel dikurangi demi penumbuhan karakter. Itu apa ini yang ingin dicapainya itu apa gitu, itu kan yang dipertanyakan sama orang luar gitu ya, seperti itu. Dikhawatirkan katanya gini, karakternya tidak tercapai, kurikulum juga tidak tercapai. Jadi akademiknya nggak nyampe gitu ya, karakternya juga nggak bisa dibangun. Karena menurut saya itu 20-30% itu bukan jam yang sedikit katanya gitu ya, kata orang-orang sana tuh. Akhirnya ya kita menyampaikan bahwa dengan P5 ini justru kita ingin bahwa anak-anak kita itu dibangun karakternya itu bukan hanya dari mapel saja gitu. Jadi melalui proyek-proyek yang di sanalah anak-anak bisa lebih dikembangkan penumbuhan karakternya. Jadi ketika kita bicara tentang P5, artinya kita bicara tentang dimensi gitu, yang ada di profil pelajaran Pancasila, yang ada di 6 dimensi itu. Dari mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kreatif, mandiri, gotong royong dan sebagainya. Nah, kan kita tuh inginnya mencapainya itu gitu ya, mencapai karakter itu gitu kan yang ingin dibangun melalui P5. Nah, tetapi kan dimensi itu terlalu umum ya, terlalu itu semacam kayak payung yang masih abstrak. Seperti itu. Jadi kan kita tidak bisa melihat anak, gotong royongnya sudah bagus gitu. Terus tuh beriman bertakwanya sudah bagus atau masih kurang gitu. Dari mana kita menilai indikator keimanan, ketakwaan kepada Tuhan gitu kan, seperti itu. Nah, artinya dengan P5 itu justru dengan adanya P5 kemudian dibagi dengan tema. Jadi kalau yang tadi Neng Intan sampaikan bahwa harus 3 kali proyek dalam setahun, berarti mungkin nanti kita menyebutnya ada 3 tema yang akan kita buat dalam 1 tahun gitu kan, seperti itu. Nah, temanya sudah disampaikan oleh pemerintah gitu ya, temanya mau apanya. Nah, tetapi saya menyikapi tema itu sebagai sebuah bantuan gitu. Kalau sebuah bantuan itu artinya sebagai rambu-rambu supaya programnya lebih nembak gitu, Neng. Lebih berfokus kepada apa yang akan dibangunnya melalui kegiatan apa di bawah payung tema itu. Jadi ketika kita bicara tentang temanya tentang kewirausahaan, maka yang harus kita bayangkan itu bukan menyuruh anak-anak itu untuk bisa jualan. Bukan anak-anak itu jualannya harus laku. Itu mas salah satunya saja gitu. Tapi kan yang harus dibangunnya itu kan karakter kewirausahaannya. Jadi bagaimana seorang wirausahawan itu, dia itu struggling, dia itu tangguh, dia itu tidak pernah putus asa ketika konsepnya tidak diterima, atau iklannya nggak laku, atau packagingnya nggak bagus, kan berarti dia tuh harus memikirkan gitu kan, bagaimana sih bisa menjual, oh berarti packagingnya harus bagus, marketingnya harus bagus. Nah, sekolah itu seyogianya menanamkan itu gitu kepada anak-anak itu. Kalaupun nanti di ujungnya anak-anak itu berjualan, ada market day, itu mah bonus kalau kata saya.
Itu mah sebagai sebuah, pemantik aja supaya anak-anak itu biar biar jelas lah kalau kalau simulasi mah, kalau kewirausahaan itu nanti kalau barang dia bagus, kemasannya bagus, coba market test gitu ya, tes pasar, apakah orang tertarik tidak dengan itu gitu. Tapi itu bukan jangan jadi puncak. Jangan jadi puncak itu jangan jadi jualan, justru setelah anak itu jualan, itu di-follow up. Kenapa jualannya nggak laku? Kenapa kelompok itu jualannya laku banget? Apa kekurangan dari kelompok kalian? Apa kelebihan dari kelompok orang lain yang laku? Itu sebetulnya yang harus ditanamkan. Jadi saya sebagai pelaksana P5 terus terang saya belum pernah mengadakan pameran. Karena menurut saya P5 itu yang ditinjau itu adalah perubahan sikap. Perubahan sikap itu nggak akan bisa instan, nggak akan bisa 1 semester pameran P5 gitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti lebih ke product based. Nah itu yang harus dibedakan. Itu berbeda dengan kalau project based learning ya Kang Denny ya. Kalau project based learning memang anak menciptakan sesuatu, produknya dinilai, prosesnya dinilai. Kemudian kalau di P5 kan nyaris tidak dinilai kan si produknya itu gitu. Itu mah sebagai alatnya saja gitu. Artinya bagaimana mungkin kita bisa menilai anak itu kreatif kalau kita nggak tahu mereka melakukan apa. Nah, melakukan apanya itulah sebagai pemantiknya supaya mereka itu tergali kreativitasnya gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau at the end itu hasilnya itu tidak memuaskan, ketika membuat kompos itu komposnya gagal, ketika membuat yogurt-yogurtnya gagal, itu bukan lagi kewenangan dari P5. Kita tidak menyebut anak itu gagal dalam P5-nya gitu, nggak seperti itu. Tetapi kalau nanti misalnya contohnya kalau pembuatan yogurt gitu ya, di pelajaran IPA, di pelajaran biologi. Kalau anak itu gagal, oh berarti ada miskonsepsi, anak itu belum paham tuh fermentasi yang bagus itu seperti apa, harus berapa lama. Berarti ada kognisi di sana, ada kognitif yang harus dibangun oleh anak itu gitu kan. Jadi wajar kalau gurunya nanti, oh kamu diremedial lagi nih, bikin yogurtnya harus bikin lagi. Kemarin kesalahannya seperti ini, sekarang dibuat lagi. Kalau di P5, nggak bisa itu ada remedial karakter gitu karena ya oh kamu ini belum gotong royong nih nanti kamu remedial ya nggak tuntas gotong royongnya nanti kamu di remedial nah kan nggak akan bisa seperti itu gitu jadi itu untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan pameran gitu ya jadi jangan diasumsikan bahwa pameran itu adalah goalnya dari P5. Kalau secara pribadi saya menangkapnya seperti itu. Kemudian pembagian tema-tema seperti itu, bagaimana itu membaginya? Itu semuanya diserahkan kepada sekolah. Kalau saya sih berpikirnya seperti ini, carilah momentumnya, carilah pengorganisasian waktunya yang mudorotnya paling sedikit gitu loh, Neng. Yang kemudahannya lebih banyak gitu. Artinya seperti ini, kalau mau setiap hari ini ya, setiap proyeknya mau setiap hari 2 jam terakhir gitu kan, di 2 jam terakhir semuanya proyek. Bisa tidak gurunya datang dari Senin sampai Jumat di 2 jam terakhir itu? Ada nggak gurunya yang bisa datang? Kalau di kita kan masih ada guru datangnya cuma 3 hari atau 4 hari ngajar misalkan kan seperti itu. Bisa nggak dia tuh di jam terakhir dia tuh selalu ada? Kalau tidak mungkin jangan, karena P5 itu setiap guru itu nanti akan jadi pembimbing kan. Kalau nggak ada pembimbing yang terjadi adalah kekacauan ya Kang Denny ya, karena P5 itu ada kemungkinan anak itu jadi kalau tidak diawasi jadi liar ya kemana-mana, jadi kayak main gitu Neng, kayak nggak belajar. Asumsinya itu nggak belajar kalau P5 itu, kalau tidak dibimbing, tidak dipandu oleh kegiatan yang memang nembak ke sasarannya gitu seperti itu. Jadi pertama kita harus memikirkan pengorganisasiannya itu seperti apa, apakah mau seminggu sekali dilaksanakannya, apakah mau seminggu di setiap akhir bulannya, misalkan di minggu keempat kita P5, semuanya nggak ada yang tatap muka lagi, boleh seperti itu. Atau kalau misalkan mau 1 semester dicoba dulu deh, 1 tema dulu, nanti di semester berikutnya di 2 tema kita selesaikan, itu kan bisa. Karena nanti rapot P5 itu kan dibaginya setahun sekali, beda dengan
rapot akademik kan satu semester harus dibagi, tapi kalau rapot P5 itu dibaginya setelah 3 tema itu selesai, begitu seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang Intan tadi, bagaimana pengorganisasian? Silakan bicarakan dengan baik dengan semua pihak yang terlibat, kelas 7, kepala sekolah, komite. Kenapa harus dilibatkan? Supaya tahu mana ini support mana yang paling memungkinkan kita melakukan P5 itu yang sesuai dengan kondisi sekolah kita gitu. Itu seperti itu. Karena kalau hanya keputusan sepihak, keputusan kepala sekolah saja, tidak didukung oleh guru-gurunya, kesiapan guru-gurunya, khawatir nanti nggak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Karena P5 itu apalagi tahun-tahun pertama, tahun-tahun belajar ya Kang Denny ya. Jadi guru juga masih cacapa gitu ya, guru-gurunya juga masih cacapa itu touching. Meraba-raba. Masih meraba-raba, masih belajar bagaimana. Kebayang kalau kalau tidak siap semuanya, nggak paham semuanya gitu, khawatirnya capek ngebuh gitu Neng, energinya dihabiskan banyak, tetapi ternyata targetnya itu tidak bisa tercapai gitu, seperti itu. Aduh, itu mungkin saya kayaknya lebih panjang di Kang Denny nih menjawabnya, hapunten nih. Nggak apa-apa Bu, justru dari Ibu mungkin dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah melaksanakan, ini bisa dibagikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin sekarang baru memulai atau kemarin sudah memulai tapi ternyata ada salah konsep. Nah gitu, betul-betul. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan kami ya yang sudah gitu. Ya begitu mungkin Neng Intan kurang lebihnya. Terima kasih. Makasih Bu Is. Jadi P5 itu perubahan sikap gitu ya. Dan ini bukan hal yang baru. Intinya dari P5 itu berarti kalau yang saya tangkap itu dari setiap akhir tema itu harus ada refleksi gitu ya Bu ya. Keywordnya di situ ya. Bukan pameran tapi refleksi gitu ya. Jangankan setiap akhir tema, Neng, setiap kegiatan kami menuntut guru-guru untuk berefleksi. Jadi ketika kemarin kan kami melakukannya ditarik semua ke semester 2 gitu ya Neng ya. Setiap hari, bahkan atau enggak setiap hari pun 2 atau 3 hari sekali, itu kita langsung refleksi Neng. Kalau misalnya yang kita cari itu adalah kemampuan anak, ketika kemarin tema kami adalah suara demokrasi. Kemudian kita melihat sejauh mana anak-anak mampu menyampaikan gagasan-gagasannya gitu. Itu di 2 hari, di 3 hari, itu kita cek lagi. Anak-anak ini anak-anak ini sudah kelihatan nih, dia mampu menyampaikan pendapat. Tapi ini ada anak nih yang benar-benar nih dari 3 hari ini nggak mau ngomong sama sekali, nggak keluar idenya sama sekali. Nah itu tadi dibicarakan gitu Neng, dalam 3 hari itu tadi dibicarakan. Kalau gitu kira-kira kegiatannya apa ya? Oh ternyata anak itu memang nggak pede kalau menyampaikannya secara lisan. Oh kalau gitu coba anak itu disuruh menyampaikannya secara tertulis. Pendapat dia tentang figur pemimpin versi dia itu seperti apa. Oh anak itu ternyata pas disuruh nulis dia berani gitu Neng. Berani itu menyampaikan pendapatnya, atau dipanggil ada anak-anak yang betul-betul kapasitasnya di bawah rata-rata gitu, terus ditarik sama gurunya sama pembimbingnya ngobrol, kamu tadi yang pemimpin yang tadi kira-kira yang paling bagus yang mana, kenapa, soalnya gini-gini, udah Neng cukup dengan 2 kata, baik Bu, ramah, toh cekap Neng untuk anak seperti itu. Jadi jangan disamakan anak-anak yang bisa menyampaikan narasinya dengan baik dengan anak-anak yang inferior, disuruh 2 kata saja udah sesuatu. Berarti artinya oke, berarti kita bisa centang tuh kalau anak itu sudah bisa menyampaikan pendapat gitu. Seperti itu gitu Neng. Jadi betul refleksi itu satu indikator, satu kunci kalau perubahan sikap ada, itu hanya lewat refleksi gitu, seperti itu. Itu mungkin Neng Intan. Berarti Bu, kalau dari yang saya tangkap juga jadinya di situ ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Banget. Nah justru di P5 itu ternyata muncul anak-anak yang nggak perform di kelas, anak-anak yang kita anggap dia itu underdog gitu ya, mereka itu nggak perform, oh ternyata di P5 itu muncul Neng, dengan di tema-tema tertentu, dengan kegiatan tertentu gitu, ternyata luar biasa, dia inisiatifnya bagus, kemudian dia kerjasamanya bagus, yang tadinya nggak berani ngomong mungkin karena kepaksa jadi juga ngomong, kan akhirnya muncul juga gitu kan, seperti itu gitu. Itu mungkin jadi sekarang jadi merasakan, oh iya ternyata ada ruang lain
selain kelas yang bisa menggali potensi anak itu seperti itu. Justru kelihatan berdiferensiasi itu justru malah sekarang itu buat kami di P5 itu muncul gitu Neng ya, seperti itu pembelajaran terdiferensiasi muncul, kemudian bakat potensi anak itu munculnya kelihatannya malah di P5 gitu, seperti itu gitu. Itu cuman memang tantangannya ya Neng, tantangan untuk P5 itu adalah bagaimana kita mendesain kegiatan yang bisa memunculkan potensi itu gitu. Nah, itu yang luar biasa. Itu it takes time, itu butuh jam terbang, itu butuh trial and error gitu ya, sampai kita pada oke, ternyata ini enggak, ini it works gitu ya. Ini ternyata bisa untuk anak-anak. Tapi ternyata aduh kalau udah kayak gini nih, udah anak kita mandek semua. Nah, itu seperti itu. Makanya itu perlu refleksi, itu bukan hanya dengan murid, Neng. Nanti kepala sekolah dengan gurunya juga sama capeknya kita juga gitu. Gitulah. Butuh persiapan lebih Bu ya. Leres Kang, mohon seperti itu. Jadi emang ada extra effort itu untuk P5 itu gitu. Ibu saya pertanyaannya masih banyak Pak Den juga, tapi ini ada dari teman dari Bu Cucu mau tanya, jadi silahkan Bu Cucu dulu kali ya. Mangga Bu Cucu boleh dibuka mikrofon dan kameranya, silahkan. Bu Cucu. Kepencet ya? Kayaknya kepencet deh. Atau dari yang lain mungkin, Bu Rizky ada yang mau ini sharing atau bertanya? Yang mau bertanya atau sharing, mangga dipersilahkan karena hari ini kita discuss aja gitu ya, diskusi bareng-bareng aja. Pengalaman Bapak Ibu atau apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu mengenai pelaksanaan IKM atau yang udah melaksanakan IKM, kalau mau sharing pengalamannya dipersilahkan. Belum mungkin ya. Kalau gitu saya yang tanya lagi Bu. Tadi kan Ibu bilang apa sih namanya, kita harus mempermudah gitu ya Bu, jangan mempersulit. Kalau misalnya di sekolah saya nih Bu, gurunya yang totalnya masih belasan gitu ya Bu, sementara siswanya itu kan total kelas 7 tahun depan insya Allah gitu ya Bu, 64 ya, kalau 2 kelas tuh ya sekitar 60-70 lah Bu. Itu gimana cara membagi guru-gurunya gitu Bu, untuk membimbing para peserta didik itu? Oke, kalau saya sih kembali, kalau saya dibuat mudah aja gitu ya Neng ya. Jadi udah aja caranya kalau di sekolah kami, jumlah guru yang mengajar di kelas 7, dibagi jumlah siswa di kelas 7. Gitu aja. Misalkan kalau di Neng Intan ada 11 guru, kemudian ngajar di kelas 7, atau 10 guru lah biar gampangnya, ada 10 guru yang ngajar di kelas 7, muridnya ada 60 misalkan gitu. Udah aja, berarti satu guru itu nanti akan membimbing 6 orang Neng. Seperti itu, jadi baginya. Jadi bisa saja nanti itu guru-guru di kelas 7A misalkan itu ya, di kelas 7A itu ada 30 siswa misalkan. Oh berarti akan dinaungi oleh 5 pembimbing di kelas 7A itu. Nanti di kelas 7B ada 5 pembimbing juga gitu, seperti itu. Jadi nanti guru itu yang bertanggung jawab dari awal kegiatan P5 itu sampai nanti mengisi rapot P5 pun oleh guru pembimbing itu gitu Neng. Nanti yang akan menilainya itu gitu. Jadi guru-guru itu nggak harus ini gitu ya, nggak harus menginikan semua gitu ya, tidak harus mendampingi seluruh kelas gitu, seperti itu gitu. Jadi udah aja gampangnya seperti itu. Jadi jumlah guru dibagi jumlah yang di kelas siswa kelas 7, jatuhnya misalkan 6 orang. Nah, jadi tos we eta. Nah, 6 orang itu boleh Neng diacak. Kalau Neng kan berarti kurang lebih kalau saya pikir sih masih bisa di-arrange gitu ya. Di-arrange gini. Kalau bisa memungkinkan nanti bisa dibaginya itu anak-anak yang perform yang bagus itu disebar gitu Neng ya, semua ke 10 itu boleh. Tapi itu akan jadi kerjaan operator nanti, karena nanti operator harus secara manual gitu ya, memasukkan ini secara manual. Nah, jadi kalau di sekolah besar mah panginten bisa gini, kelas 7A
bagi 2 aja gitu ya, kelas 7A dibagi 2, kelas 7B dibagi 2, bisa seperti itu. Karena tinggal motong dari tinggal motong dari jumlah kelasnya itu gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan jumlahnya sedikit, menurut saya itu bisa membantu gitu, bisa membantu pengembangan kelompok gitu ya. Jadi kalau ada yang pinter-pinternya terus dia juga bisa digabung dengan kelas lain gitu. Itu bisa membantu banget gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi ketika pembagian itu jadinya bisa lebih fleksibel gitu, Neng, pembagiannya seperti itu. Soalnya yang gampangnya mah itu nanti. Nah, kalau nanti pertanyaannya, kalau gitu hanya menggarap yang 6 orang, ya betul hanya 6 orang. Tapi ketika nanti ada kelas 8, kan nanti bertambah yang dibimbingnya ya, Neng ya. Jadi akan bisa nambah nanti anak yang guru itu yang tadinya membimbing 6 orang jadi 12 orang gitu kan, seperti itu. Nanti mungkin di tahun ketiga satu kelas sama satu pembimbing nanti jatuhnya seperti itu. Karena nanti di Dapodik kayak Neng Intan nih, nanti di Dapodik akan kelihatan Neng Intan itu mengajarnya di kelas 7A itu 3 JP nanti dihitungnya. Kemudian nanti di 1 JP. Nah, nanti Neng Intan itu akan kelihatan nama Neng Intan, kemudian nama siswa yang dibimbingnya siapa saja, itu akan ada masuk ke Dapodik. Karena nanti yang bertanggung jawab untuk mengisi nilai rapotnya itu Neng Intan sendiri untuk yang 6 orang itu gitu, Neng. Jadi walaupun nanti di jadwal itu terteraknya tatap muka itu hanya 3 JP, tetapi di Dapodik tetap 4 JP untuk kelas 7A, tetap mengajarnya Neng Intan, tapi dengan tambahan di P5 gitu, seperti itu. Gitu Neng, pembagiannya supaya mudah sih kayak gitu. Oke, jadi misalnya saya ngajar bahasa Inggris, itu nggak ngaruh sama misalnya temanya tentang kewirausahaan atau apapun itu nggak ngaruh gitu ya Bu ya, lanjut aja gitu ya. Oke, terima Ya, kasih. betul Neng. Jadi ketika misalnya kita memilih, makanya harus ada kesepakatan kalau memilih tema itu tuh jangan apa ya. Jadi kalau misalnya temanya tentang kearifan lokal, yang akan digali adalah tentang misalkan Sisingaan gitu ya. Nanti tuh Neng Intan teh, saya ini mah udah bukan pelajaran bahasa Inggris, itu mah nggak nyambung dengan saya gitu ya. Nggak bisa gitu, karena kita tidak membahas apa itu Sisingaan gitu kan. Yang mau dibahas itu kan bagaimana dia memiliki pengetahuan tentang Sisingaan, apa filosofi yang ada di dalamnya, sejarahnya apa manfaat bagi dia, ngembanginnya apa. Nah, itu yang nanti harus dikembangkan. Apapun mata pelajaran yang diampunya, kemudian siapapun dia mengajar atau tidak di kelas itu jadi tanggung jawab pendamping gitu nantinya jatuhnya. Gitu. Paham. Hatur nuhun Ya, Ibu. siap. Ada pertanyaan dari Bu Neneng. Mangga Bu Neneng, mikrofon dan kameranya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Kebetulan saya ngajar di SD dan sama sekali belum mempraktekkan untuk kurikulum merdeka ini gitu ya. Jadi dengan adanya webinar ini saya merasa istilahnya ada perangan. Jadi saya tuh Bu untuk kurikulum merdeka ini bingungnya apa? Karena saya tuh nanti bagaimana pelaksanaannya, dan kebetulan saya juga belum pernah mengikuti BIMTEK gitu ya. Sementara kan untuk kurikulum merdeka ini di tahun sekarang untuk kelas 1, 4 dan berapa itu harus ya sekarang itu. Nah, di sisi lain tuh saya bagaimana cara melaksanakannya, sementara saya belum ada gambaran seperti apa gitu Bu ya. Jadi mungkin pertanyaan saya, mungkin Ibu bisa memberikan penerangan untuk mengenai P5 ini untuk diterapkan ke sekolah dasar yang dimana saya sendiri mengajarkan di kelas rendah gitu Bu. Jadi bagaimana penerapannya, mungkin ada bayangan, meskipun saya waktunya sedikit kan nggak mungkin ya Bu ya kalau terus detail mah gitu, tapi minimal ada bayangan. Nah untuk itu mungkin itu saja Bu sih pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Is langsung dijawab aja. Langsung aja, baik. Ya, hatur nuhun Bu Neneng, saya merasakan apa yang Ibu rasakan sekarang gitu ya. Teman-teman yang harus
melaksanakan IKM di tahun ajaran baru, penuh kecemasan gitu ya, takutnya salah. Tapi itu yang kami rasakan juga di awal-awal. Tapi kan Bu, pada intinya paham atau tidak kita terhadap konsep itu, show must go on ya. Kita harus tetap melaksanakan tugas-tugas kita harus terus mengajar seperti itu. Nah artinya mumpung sekarang masih ada waktu, seperti tadi disampaikan oleh Kang Denny ya, kita punya PMM ya Bu ya, kita punya PMM, kemudian kita ada webinar seperti ini. Nah menurut saya itu menjadi satu kesempatan buat kita untuk belajar secara mandiri. Kita pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan dalam arti seperti ini. Toh tidak ada yang benar-benar baru, yang jadi benar-benar bertolak belakang gitu kan dengan kurikulum 2013 kan tidak. Nah terkait dengan P5 bagaimana di SD, memang ini butuh sedikit energi kita untuk melihat lagi ke panduan mungkin ya Kang Denny ya. Jadi di panduan itu kan ada fase-fasenya gitu Bu. Jadi untuk kelas 1 itu P5-nya harus seperti apa. Nanti di kelas 3 P5-nya harus seperti apa. Di kelas kelas 6 juga seperti apa. Artinya kita nanti akan melihat Bu, semakin kita mengajar di kelas rendah, pasti targetnya juga sederhana gitu Bu ya, target penumbuhan karakternya juga sederhana. Jadi nanti di panduan, mungkin nanti habis ini saya bantu share ke Neng Rizky ya terkait elemen-elemen yang ada di P5 itu. Kalau kelas 1 SD itu kemampuan gotong royongnya sampai mana sih gitu. Kalau kelas 1 SD itu kemampuan kemandiriannya sampai mana sih? Kita tuh hanya cukup sampai segitu Bu. Jadi untuk mencapai level-level itu kita bisa merancang kegiatan-kegiatan yang memang cocok untuk untuk tingkatan seusia mereka gitu Bu. Jadi untuk kelas 1 SD itu paling misalkan kalau kami di kebinekaan global kita sudah bisa kita harus bisa membandingkan budaya sendiri dengan budaya luar. Tapi kalau untuk anak SD kelas 1 itu kan cukup dengan kita semua bersaudara gitu ya. Kita semua bersaudara itu artinya kita tahu bahwa di lingkungannya itu mungkin ada suku yang berbeda, ada bahasa yang berbeda. Mereka cukup nanti mengamati kalau di sekolahnya itu ada orang dengan latar belakang yang berbeda, mungkin nanti bisa mereka tanya jawab. Oh, kalau kamu dari mana? Misalkan dari Jawa Timur. Apa coba tanya, mereka berdiskusi. Apa sih permainan tradisionalnya dari Jawa Timur apa? Sok sama Ibu tadi dipraktekkan Bu, permainan-permainan yang berasal dari sana itu gitu ya. Kemudian ada orang misalkan dari mana yang punya permainan tersendiri. Sok anak itu jadikan narasumber gitu Bu untuk mengenalkan ke teman-temannya yang lain. Nah, artinya di sana itu kan berarti kita yang harus tahu memberdayakan apa yang ada potensi ada di sekolah kita gitu. Tapi sekarang yang jadi masalahnya kan jangankan orang lain gitu kan, kita sendiri aja banyak yang cerita, Ibu jangankan saya harus mengenalkan budaya yang lain, saya aja ditanya ngomong bahasa Sunda yang benar aja saya nggak tahu gitu kan, kayak gitu ya. Ya berarti kalau gitu kita butuh bantuan, kita butuh support dari pihak lain yang bisa membantu itu. Itu kan bisa melibatkan orang tua, bisa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama seperti itu. Jangan terkena khawatir Bu Neneng, kalem aja. Memahami dulu juga memahami kurikulum 2013 kita butuh waktu 2-3 tahun ya sampai kita percaya diri untuk mengeksekusi itu. Hal ini juga terjadi apalagi di IKM itu kurikulumnya kita yang mendesain sendiri, indikatornya kita yang mendesain sendiri. Sebetulnya kalau kita nanti sudah pede itu justru akan lebih enak Bu. Kita akan merasakan kemerdekaan itu betul-betul ada di kita gitu. Walaupun kita dikasih CP tapi kan kita tahu CP itu kan kalau saya mengasumsikan sebagai tangga gitu ya. Nah, kan kita yang tahu anak kita itu untuk mencapai ke lantai 2 itu butuh tangga berapa? Butuh tangga 3, butuh tangga 4 atau 10. Nah, berarti kan sama aja. Berarti ada bantuan yang harus 10 kali lebih banyak atau ada bantuan yang hanya cukup 5 kali atau 3 kali. Nah, itu kan kita yang menentukan gitu Bu Neneng Janten. Jadi itu dibuat mudah, dibuat sulit, dibuat kompleks, itu memang semuanya kita yang nanti akan menjadi pembuat keputusannya gitu, seperti itu. Semoga menjawab Bu Neneng.
Nuhun hatur nuhun Ibu Ya, Wardani. hatur nuhun Semangat sama. insya Allah. Ya, Bu, pokoknya nanti kita share itu ya, panduan untuk SD itu seperti apa, contoh P5 untuk SD, sudah banyak Bu sebetulnya. Ibu tinggal adaptasi, tinggal lihat, untuk pemula mah udah di ATM aja, ambil tiru modifikasi, mana yang kira-kiranya paling sesuai dengan konteks Ibu, anu paling gampang aja dulu. Nanti di tengah perjalanan, oh ternyata ini bisa lebih kita tingkatkan, ini bisa dihilangkan, seperti gitu deh kurang lebihnya. Seperti itu. Mangga Ibu. Hatur nuhun Ya. pisan. Bu Neneng. Oh, Bu Neneng, di PMM juga udah ada contoh-contoh ATP atau CP-nya. Bu Neneng mangga diakses aja PMM-nya, masuk pakai akun belajar ID-nya. Di situ ada contohnya banyak. Bu Neneng bisa lihat, kemudian ATM dari situ juga. Nuhun Bu Neneng. Bu Maya, silahkan kalau mau ada pertanyaan di unmute dan dinyalakan kameranya. Sebentar, saya izin dulu sebentar. Ya, enggak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini ya saya mau sharing saja sebetulnya, sama ya seperti Bu Neneng, bahwasannya di sekolah kami juga kita baru pemula dan kemudian di tahun depan harus IKM, dan ya tadi ya ada kecemasan bagaimana dan harus seperti apa gitu kan menghadapi IKM ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tadi kan sudah dijelaskan dengan pembagian P5 dengan pembagian kelompok siswa. Nah, sekarang yang saya tanyakan tentang pembagian jam ngajar, yang kemudian jam ngajar itu kan dikurangi. Nah, terus kalau nggak salah sempat mendengar juga apa yang akan nanti direncanakan di P5. Kebetulan saya mengajar prakarya dan itu bisa jadi suatu pilihan, mau prakarya kah atau seni budaya gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata yang diambil adalah seni budaya, berarti saya sebagai guru prakarya tidak mengajar atau bagaimana, Bu? Mohon dijelaskan, masih bingung. Ya, gimana Kang Denny mau menjawab Kang, di SMA gimana Kang, ada kasus seperti itu? Untuk pembagian jam ya tadi ya, sebenarnya ini kan sudah diatur juga ya untuk pembagian jam di kurikulumnya ya. Seperti di SP itu kalau tidak salah kelas 1 sampai 4 itu 252 JP ya untuk alokasi waktu proyeknya sangat banyak. Sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga mungkin untuk guru tidak perlu khawatir ada yang kekurangan jam ya. Kami ini di sekolah Ibu nggak ada Bu ya, nggak kekurangan jam. Dan semuanya sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka mungkin tidak ada kendala ke situ. Terus kemudian untuk pembagian jam yang lainnya itu kita lebih leluasa karena di kurikulum Merdeka ini kan kita tidak mengejar target KD gitu ya kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013, jadi tidak tidak kepada konten tapi ke bagaimana siswa ini ada bisa lebih ke pengembangan karakter lebih banyaknya itu ya Bu. Ya, mungkin dari Ibu bisa ditambahkan Bu. Ya, jadi memang itu apa namanya itu kalau di sekolah Ibu berarti ada guru seni budaya dan ada guru prakarya gitu ya Bu ya? Iya, yang alhamdulillah ya sudah sertifikasi juga gitu. Oke. Berarti kalau yang kalau misalnya yang sekarang mau diambilnya keputusan sekolahnya gimana Bu? Belum, sampai saat ini belum ada keputusan, hanya saja merancang-rancang ya PKS kurikulum itu apakah mau yang diambilnya seni budayanya atau prakarya atau kedua-duanya, yaitu tadi jadi kebingungannya ditakutkan ya kami nanti yang akan ada dikorbankan gitu. Ya, baik. Ya, saya belum bisa menjawab itu ya Bu ya, artinya tapi di SMP 3 Cikalongwetan itu
mereka punya cara, Bu. Jadi kedua materi itu diajarkan bergantian, apakah di semester 1 itu seni budaya, di semester 2 itu prakarya atau gimana? Itu di SMP 3 sudah dilaksanakan gitu, Bu Maya. Tapi insya Allah saya tidak akan menjawab dulu sekarang, mungkin nanti informasinya saya sampaikan ke Bu Intan ya, mungkin Bu Intan bagaimana SMP 3 Cipatat menyikapi itu, tapi dua-duanya aman gitu. Jadi maksudnya TPG-nya masih aman, kemudian mereka masih bisa mengajar seperti itu. Hanya pembagiannya supaya lebih detailnya mohon izin saya minta waktu dulu untuk bertanya ya Bu Maya. Takutnya saya nanti salah menyampaikan informasinya gitu. Karena kan mereka udah tahun kedua, artinya sudah safe ya, sudah aman gitu. Kalau misalnya salah satu yang dikorbankan biasanya pasti akan bergejolak ya, akan bergejolak ketika ada hak-hak guru yang tidak tersampaikan gitu, seperti itu. Insya Allah saya tanyakan dulu, nanti keputusan apa jawabannya seperti apa, nanti saya sampaikan ke Bu Intan ya, Bu Maya. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Siap, sami-sami. Hapunten belum bisa menjawab, takutnya salah nanti jadi PHP atau jadi nggak jelas ya, mohon maaf ya. Iya betul Bu, terima kasih atas jawabannya. Bangga Bu Maya, hapunten. Sama-sama Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, masih bingung atau pusing atau kumaha? Silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, saya yang lanjut tanya. Baik, boleh izin menyampaikan juga nih Bu Intan ya, untuk yang P5 juga. Jadi nanti teman-teman ketika awal banget ya, ketika awal akan merancang P5 itu, kita berpikirnya terbalik ya. Kalau saya bilangnya terbalik. Kalau di panduan kan dimintanya kita tentukan dulu dimensinya gitu ya Kang Deni ya. Tentukan dulu dimensinya dari P5 itu. Mau ke kebinekaan global, gotong royong atau apa. Ternyata itu teh kalau untuk pemula agak menyulitkan itu teh Kang Deni, ternyata kalau milihnya jadi dimensi dulu. Jadi anaknya justru kita memilihnya dari anaknya dulu. Apa sih anaknya itu? Anaknya itu adalah sub-elemennya, Bu Intan. Jadi begini, itu kan P5 itu ada 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri gitu ya. Seperti itu. Nah, itu teh setiap dimensi itu ada elemennya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia itu ada elemennya, yaitu akhlak kepada negara, akhlak pribadi, akhlak apalagi ya, pokoknya ada dibagi 4 gitu. Itu tuh ada elemen. Nah nanti ada lagi sub-elemennya. Sub-elemen itu kayak kalau profil pelajar Pancasila itu ibunya, kemudian anaknya itu dimensi, kemudian cucu. Nah itu. Nah ini betul Kang Deni. Nah ini yang disampaikan Kang Deni. Nah ini kalau kita mulainya dari sini, ini biasanya masih ngeblank ini teh Neng Intan. Kalau dari sini teh mau apa ya, kok di kreatif itu mau apa gitu. Nah kita ternyata dari dimensi ini ada ininya, ada dimensi ini, dimensinya akhlak beragama, akhlak pribadi. Jadi dari dimensi itu ada elemennya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini elemennya. Nah, setelah elemen itu ada sub-elemen. Ada contohnya lagi, ada sub-elemen. Nah, mending ngelihatnya dari sana dulu gitu, Bu. Ngelihatnya dari sub-elemen dulu. Kang Deni gaduh dan ayah sub-elemen ya, Kang Den? Kena dipelajarin lah, Bu. Ya, kalau enggak saya ada nih. Kalau enggak saya share screen. Oke, enggak, Bu. Saya coba bantu. Sudah terlihat teman-teman? Ya, oke. Nah ini ya. Nah elemen. Nah ini yang tadi dari Kang Deni itu berakhlak mulia itu elemennya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nanti di bawahnya itu ada ininya lagi. Kalau bukan di sini sebentar. Kela. Nah ini kan
Coba kita lihatnya di sini. Oh, ini harus rada pelan-pelan menjelaskannya. Tadi kan kita ada mandiri itu bagian dari apa? Dari dimensi ya. Teman-teman bisa ikuti sampai sini dulu. Jadi alur perkembangan profil mandiri. Mandiri kan bagian dari dimensi ya, dari yang 6 itu. Nah, mandiri itu, dimensi dari mandiri itu ternyata ada terkait dengan kesadaran diri, kemudian kesadaran kesadaran diri, kemudian di bawahnya itu ada apa lagi? Regulasi diri. Kemudian ada lagi di sini subdimensinya, subelemennya, mengembangkan refleksi diri, kemudian regulasi emosi, penetapan tujuan dan rencana, sampai ke ini nih, mengembangkan pengenalan dan disiplin diri. Ini contohnya. Nah, mending kita ngelihatnya dari sini dulu gitu, Bu. Kita mau melihatnya itu, oh ternyata anak-anak kita nih, ternyata datangnya itu sering terlambat. Tugas-tugas jarang dikerjakan, nggak pernah sesuai dengan waktu. Oh ternyata kita itu masalah anak-anak itu ada di sini, di mengembangkan pengenalian dan disiplin diri. Berarti di sini, oh berarti kita itu nanti targetnya anak-anak kita ini ingin bisa mampu mengendalikan dan berdisiplin diri. Kalau gitu berarti kita naiknya kemana? Oh naiknya itu ke regulasi diri. Regulasi diri itu bagian dari apa? Bagian dari mandiri. Seperti itu. Jadi melangkahnya dari, kalau kita mah gini, kalau apa namanya teh? Kalau mulainya dari dimensi dulu, biasanya kita tuh bingung mau kemana ini, yang mau ditembaknya karakter apa gitu, itu jadi bingung gitu. Jadi mendingan kalau di RPP mah panginten di Kurtilas mah kita ngelihatnya jangan dulu ke KIKD, jangan lihat ke KIKD, langsung lihatnya ke indikator gitu Neng, langsung lihatnya ke indikatornya apa, peserta didik mampu untuk, nah gitu. Kalau di KI kan nggak ada peserta didik mampu kan, pokoknya kan itu mah global banget gitu kan, umum banget. Tapi ketika sudah jatuh ke KD, sudah jatuh ke indikator kan itu lebih operasional tuh ya. Nah mendingan nembaknya dari situ dulu Kang Den, kalau pengalaman saya mah. Jadi mending tembak dari subelemen, dari subdimensi, karena itu sudah operasional banget. Baru dari situ kita naik, pasti semuanya goalnya ke profil pelajar Pancasila gitu. Nanti semuanya ke atasnya itu semuanya ke dimensi gitu, seperti itu. Kalau dulu kami memang seperti itu melihatnya, kreativitasnya baru kita nurunin lagi ke bawah gitu ya. Barijeng nembak nate kira-kira we anu kreatif teh nu gimana ya menemukan kreativitas. Nah padahal enaknya itu kita nembaknya dulu ke karakter yang tadi kan, kalau tadi sudah lebih kelihatan gitu ya apa yang mau dirubahnya gitu, seperti itu. Karakter apa yang mau dibangunnya. Itu mungkin salah satu tips and tricksnya supaya kita lebih jelas karakter apa yang mau ditembaknya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan kalau masih ada yang poek atau remang-remang. Tambah banyak nih Bu yang nanya. Siap. Bu Indah duluan dipersilakan Bu. Terima kasih, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Winda Medianti. Saya mengajar bahasa Inggris di SMPN 3 Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Seru sekali ya webinarnya, ini judulnya Up and Down P5. Bulan ini di sekolah kami akan mengadakan perayaan P5. Nah, jadi ada 3 tema. Kalau untuk fase D itu di sekolah kami mengambil tema kearifan lokal, kemudian tema gaya hidup berkelanjutan, dan juga tema berrekayasa dan berteknologi. Nah, seperti judul webinar ini, Ups and Downs, itu kita memang ngalamin sekali ya, karena kita baru pengalaman pertama juga. Kemudian pengalaman pertama ini memang nggak boleh kurang literasi ya, harus banyak baca, harus sering-sering buka PMM, belajar baca panduannya di PMM gitu. Dan syukurnya kita sudah melaksanakan seperti itu.
kita belajar ke sana kemari, sama seperti ini kan kita ikut webinar. Sebenarnya ini bukan bertanya, cuma sharing saja ya. Jadi saat menentukan tema itu memang agak bingung juga sih kita. Jadi waktu itu kebetulan kita project based learning. Jadi kita mengundang narasumber atau guru tamu yaitu orang tua murid. Orang tua murid kita undang ke sekolah untuk sharing pengalamannya tentang profesinya sebagai pembatik. Nah, dari situ kita temukan isu. Ternyata orang tua murid itu menyampaikan seperti ini. Di Barito Timur, di tempat kami ini, ternyata informasi dan edukasi tentang batik lokal dari tempat kami, dari Barito Timur ini kurang kepada pelajar, di kalangan pelajar. Nah, kami mulai berpikir, wah itu isu. Nah, lalu akhirnya kita buatkanlah proyek Pesona Batik Barito Timur yang melibatkan kelas 7C waktu itu. Jadi elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila yang mau kita sasar itu adalah mandiri, kreatif, dan juga berakhlak mulia kepada alam ya. Kalau nggak salah kan ada akhlak kepada alam gitu. Jadi Ya, betul Ibu. Sedetail apa ya tentang elemen dan dimensi subelemen karena memang kita baru belajar, namanya juga downs gitu. Kita benar-benar lagi di downs, di paling bawah banget, lagi belajar banget. Tapi puji Tuhannya karena ya walaupun namanya juga belajar ya, kita nggak sempurna sekali, tidak sesuai seperti yang di panduan harus sekian JP, wakakurnya juga masih kebingungan gitu. Jadi kita adakan semampunya saja sesuai kemampuan, tapi puji Tuhan responnya baik karena kita melibatkan pihak ketiga gitu, pihak lembaga pendidikan kursus Wiheli sebagai pengajar batik tulis gitu, yang mana pengajarnya adalah orang tua murid juga gitu. Jadi sangat-sangat terbantu gitu. Memang karena semangatnya kolaborasi ya, kolaborasi sekolah, orang tua dan juga lembaga pendidikan kursus. Jadi P5-nya bisa terselenggara dan baik. Dan nanti tanggal 23 Juni ini kita mau perayaan hasil belajar, perayaan P5, sekalian juga pelaporan hasil belajar, sekalian bagi rapot di tanggal 23 itu, sekalian juga perayaan P5. Jadi saya senang sekali belajar bersama Bapak dan Ibu, dan saya mau terus ikut ya kalau di tema-tema seperti ini P5, karena itu menambah wawasan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sharingnya Bu Winda. Iya, jadi orang tua dijadikan sumber belajar ya Bu. Kemudian masalah yang dialami oleh orang tua dijadikan bahan untuk siswa membantu mencari solusinya gitu kali ya Bu ya. Ada tanggapan dari Bu Ois dan Pak Denny? Ya, mohon izin Kang Denny, saya duluan menyampaikan. Ya, Bu Winda luar biasa. Saya sampai merinding ya mendengarnya. Artinya untuk pemula seperti Bu Winda itu wah progresnya luar biasa, sudah mencapai seperti itu. Artinya Bu tidak ada yang sempurna Bu, karena yang sempurna itu yang sesuai dengan konteks kita. Karena kalau menurut kita itu memang cocok, kemudian dibutuhkan oleh anak-anak kita, that's perfect. What else we need gitu kan? Itu yang dibutuhkan anak kita. Yang menjadi spirit dari P5 itu adalah holistik. Bahwa ini bukan bahwa ini bukan peran guru saja, bahwa di sini ada orang tua yang terlibat, ada isu yang harus kita angkat, ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalahnya Ibu langsung nembak ke hal yang sangat tepat, bahwa awareness dari anak-anak kita itu, anak-anak itu kok nggak kenal dengan batiknya sendiri gitu kan, itu menjadi masalah. Lalu diambillah solusinya. Masalah waktu Bu yang tidak sesuai sama Bu, saya pun yang tahun kedua, ini pun belum bisa Bu, kita mencuri-curi, kita banyak korupsi waktunya. Korupsi waktu dalam arti kata yang dituntut kita 120 JP, artinya kita sesuaikan saja dengan kondisi yang memang waktu tersedia gitu. Karena ternyata sesempurna apapun modul ajar kita, modul P5 kita, ada aja itu benturan-benturan, ada libur lah, kepotong libur lah, ada rapat lah, apa-apa. Karena bukan apa-apa, saya sangat menghindari P5 bila gurunya banyak yang nggak ada. Kalau gurunya nggak ada, itu yang terjadi itu chaos. Jadi anak-anak itu liar, kemudian tidak tercapai, malah jadi terjadi kekacauan gitu kan, seperti itu. Jadi daripada misalkan kasarnya gini, kita itu udah capek-capek ngebangun gitu ya, membangun menara itu gitu. Tiba-tiba ketika
dibiarkan begitu saja, fondasi anak-anak kita belum kuat, menara yang udah kita capek bangun yang belum selesai itu ambruk lagi gitu. Daripada seperti itu, jadi mendingan kita menyiapkan. Betul kata Bu Winda juga, kita juga masalah waktu dan sebagainya. Kalau yang bisa kita lakukan baru sebatas itu nggak apa-apa Bu. Toh di sana nanti akan ketahuan. Oh ternyata bolongnya itu di sini, miss-nya itu di sini, yang harus diperbaikinya itu di sini. Untuk pemula udah luar biasa Bu Winda. Merinding betul, saya appreciate. Kita merasakan hal yang sama Bu ketika kita harus mengangkat isu itu seperti apa. Karena P5 yang terbaik adalah P5 yang konteks based, yang konteks sensitivity. Kita sensitif terhadap konteks yang tersedia yang ada di sekolah kita. Kita nggak usah, bukannya berarti kita tidak peduli orang lain, tapi sebelum kita menyelesaikan masalah yang lain, tapi kita justru harus menyelesaikan yang ada di konteks kita sendiri gitu, seperti itu. Mungkin sama ya Kang Denny, di SMA juga seperti itu ya harapannya. Iya, betul Bu. Oke, tadi dari Bu Winda ya, dari jauh nih, dari Barito Bu. Dari Barito, alhamdulillah webinar kita hari ini diikuti tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat saja, tapi juga dari luar daerah kita. Dan tadi disampaikan oleh Bu Winda mengalami up and down P5 itu ya, dari dasar sekali belajar, dan ini juga kayaknya sama nih ya semuanya. Oh ya, dari Barito Timur, Kalimantan Tengah ya Bu Winda ya. Oke, salam buat teman-teman di Barito ya semuanya ya. Jadi saya juga sebenarnya di sekolah saya belum penerapan IKM, tapi sudah mencoba kemarin itu beberapa prinsip yang di IKM dilaksanakan, dan mencoba P5 juga, walaupun secara kesempurnaan belum sempurna gitu, atau mungkin tidak akan ada yang sempurna, tapi kita selalu melakukan perbaikan. Jadi intinya tidak takut untuk mencoba Bapak Ibu ya terkait P5 ini, tapi mencoba juga tidak apa istilahnya itu, tidak dasarnya, tapi tetap harus kita belajar bertanya kepada yang sudah pernah melaksanakan, atau juga melihat panduan atau apa tuh istilahnya ada pelatihan yang ada di PMM dan sebagainya sebagai rujukan kita nanti ke depannya, agar P5 yang kita laksanakan ini sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sharingnya Ibu Winda. Ya, terima kasih Pak Den, Bu Is. Boleh dong Bapak Ibu diklik emotikonnya untuk Bu Winda yang udah sharing praktek baiknya tentang P5. Terima kasih Bapak Ibu. Barusan ada lagi Ibu Siti ya, dipersilakan Bu Siti. Silakan di unmute Bu Siti. Halo Bu Siti, kepencet ya? Kayaknya kepencet. Tadi Bu Putri tuh kayaknya tadi beberapa kali nih. Nah, Putri. Iya. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya guru dari SDN Sukamaju, Kecamatan Ngamprah, guru kelas 4. Ya. Mau menanyakan Ibu, kan kalau kita ya dituntut untuk pelaporan sebagai wali kelas itu dituntut untuk pelaporan seperti penilaian, seperti kayak gitu ya Bu ya. Nah, untuk penerapan IKM ini teknis penilaiannya itu seperti apa gitu, dalam bentuk nilai kah atau jurnal gitu ya Bu ya. Walaupun di SD kami belum menerapkan IKM, tapi ya saya tertarik untuk ini gitu, belajar IKM ini, karena tahun depan kan kelas 1 dan kelas 4 ya yang akan menerapkan IKM di SD tuh gitu. Teknik penilaiannya Bu yang diinikan gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Is, silahkan. Baik, ya kalau teknik penilaian sih sebetulnya sama aja ya. Jadi di sana Bu, kalau teknik mungkin lebih ke tes dan non tes gitu ya, seperti itu. Kalau teknik penilaian itu seperti itu. Jadi boleh Ibu melakukan penilaian itu melalui tes kan bisa tes tulis seperti yang biasa kita lakukan ya Bu ya, paper and pen gitu, seperti itu. Atau tesnya bisa berupa performance, bisa berupa kinerja gitu, bisa berupa proyek, itu masih sama aja kalau teknik penilaiannya bisa seperti itu. Nah, tetapi
Tetapi yang harus sedikit persepsinya yang harus diperbaiki itu terkait dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Kalau kita sekarang mindset kita itu formatif itu ulangan harian gitu ya. Kemudian sumatif itu yang 6 bulan sekali, gitu kan, seperti itu ya kalau di kita selama ini yang kita persepsikan seperti itu. Nah, di sini harus berubah menjadi bahwa formatif itu fungsinya bukan untuk menilai, bahwa formatif itu berfungsi untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran kita itu berhasil atau tidak, gitu ya, seperti itu formatif itu. Jadi contohnya seperti ini, Bu. Kalau misalkan Ibu akan melakukan anak-anak temanya tentang apa, misalkan tentang puisi misalkan ya Bu ya, kalau di SD misalkan tentang puisi. Nah, puisi itu kan misalkan peserta didik mampu membuat puisi sederhana misalkan seperti itu. Nah, untuk bisa membuat puisi itu kan pasti ada indikator di bawahnya ya Bu ya. Misalkan peserta didik mengetahui unsur intrinsik puisi, peserta didik mampu memahami makna yang ada dalam puisi, peserta didik mampu mencari persamaan kata yang ada dalam puisi. Nah, ketiga indikator itu kalau kita tes satu persatu itu masuknya ke formatif, Bu. Saya ulangi lagi, contohnya puisi. Kita mengajarkan puisi, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menciptakan puisi sederhana seperti itu. Artinya kan untuk bisa jadi puisi itu kan pasti butuh banyak pengetahuan ya. Proses untuk bisa membuat puisi itu pengetahuan. Contohnya di Neng Intan kalau di SMP membuat teks naratif teks. Berarti anak-anak harus tahu apa? Oh, harus tahu generic structure-nya ya, misalkan harus ada orientation dan sepertinya. Kemudian anak-anak tahu mengidentifikasi kata sifat. Anak-anak bisa mengetahui urutan waktu, kan seperti itu gitu ya. Peserta didik bisa menyusun kalimat acak menjadi padu misalkan. Peserta didik mampu mencari pikiran utama. Nah, ada 5 indikator misalkan. Untuk bisa membuat teks itu ada 5 indikator. Pertama, mengetahui generic structure dari teks itu. Itu kan nanti sama kita diteskan kan Neng Intan. Sama kita dites itu generic structure. Kemudian sama kita dites anak-anak tahu tidak membedakan kata sifat. Sama kita dites dulu itu. Ketika kita mengetes anak itu tahu kata sifat atau tidak, ketika anak kita tes dia tuh tahu pikiran utama atau tidak, itulah tes formatif. Jadi ketika kelima poin itu kita nilai, dari mulai mencari pikiran utama, generic structure, mencari kata sifat, menyusun kata acak menjadi padu, kalimat menjadi padu, kelima indikator itu kita buat, itulah yang disebut dengan tes sumatif. Jadi tes sumatif itu it can be di dalam proses pembelajaran kita. Dalam satu semester itu bisa jadi Neng Intan itu sudah melaksanakan 4 kali tes sumatif. Karena ada 4 tujuan pembelajaran seperti itu. Artinya sudah tidak perlu lagi nanti Neng Intan itu di akhir semester itu ada tes sumatif bersamaan lagi. Karena sudah dilakukan itu. Dan nanti nilai yang dimasukkan ke rapot itu adalah nilai sumatif. Bu Putri ya? Iya, Bu. Iya, Jadi Putri. Ya, Bu Putri, nanti yang dimasukkan ke rapot itu adalah nilai sumatif. Yang 4 kali itu, yang 4 kali dilakukan. Kalau gitu nilai formatif nggak dimasukkan dong? Tidak, karena fungsi nilai formatif itu bukan untuk mengetahui kompetensi siswa, untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar kita berhasil atau tidak. Artinya ketika Neng Putri mau mengajarkan kepada anak pesan dari puisi itu, tapi anak-anak belum bisa membedakan kata sifat itu seperti apa, jangan dulu maju ke mencari makna dari puisi itu, mencari pesan dari puisi, yakinkan dulu bahwa anak-anak bisa mengidentifikasi mana yang masuk ke kata sifat. Bagaimana anak bisa menyusun kalimat acak menjadi padu. Setelah itu,
Baru itu nanti kita maju ke materi-materi yang berikutnya. Jadi artinya kalau nanti di IKM itu teman-teman, persepsi kita terhadap tes sumatif itu bukan lagi yang dilakukan di 1 semester sekali. Jadi itu mah hanya bagian dari penjadwalan. Karena tes sumatif menjadi bagian dari intrakurikuler kita yang ada di jam pelajaran kita. Yang membuat soalnya kita, yang menilainya kita. Bisa jadi tes tulis, bisa jadi secara lisan, bisa jadi kinerja, dan seperti itu. Kurang lebih seperti itu Neng Putri. Jadi secara penilaian nggak ada yang berubah Bu, semua sama, boleh tes, boleh kinerja, boleh portofolio, boleh project, masih seperti itu. Hanya nanti penilaiannya kalau dikurtilaskan ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya kalau di sana berarti sudah nggak ada lagi, udah aja langsung penilaian kognitif sama penilaian yang rapot P5 itu. Nanti rapot P5 dibaginya setahun sekali, rapot akademik dibaginya 1 semester sekali. Dan nanti untuk nilainya juga nanti ada yang membedakan. Membedakan artinya mana yang nanti itu di rapotnya itu yang muncul. Nanti misalkan Neng Putri kalau yang muncul itu di rapotnya adalah nilai yang paling besar. Tapi nggak usah khawatir masalah aplikasi karena itu pasti masih terus berkembang ya Kang Denny ya rapot IKM itu ya. Iya betul. Robiwe setiap pengembangan itu gitu ya. Jadi artinya biasalah itu mah bukan kewenangan kita. Yang pasti kita mah nikmati saja prosesnya. Kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik itu gitu. Kurang lebih seperti itu Neng Putri, semoga menjawab. Iya Ibu, terima kasih. Oh satu lagi Bu mau nanya, kalau misalnya rapot yang P5-nya itu dalam bentuk jurnal ya berarti ya, dalam bentuk capaian-capaian siswa itu atau angka juga? Nah, ini teh nantinya Bu, rapotnya itu akan ditentukan lagi dengan dimensinya apa. Nanti akan keluar itu elemen-elemennya. Jadi nanti Ibu kantun ngasih centang apakah anak itu untuk karakter tersebut apakah sudah berkembang sesuai harapan atau sudah belum berkembang ya Kang Denny ya, belum berkembang, berkembang sesuai, ya, belum berkembang sesuai harapan dan sudah berkembang. Nah, artinya nanti kita tinggal centang aja Bu untuk kompetensi karakter tersebut, anak itu ada di posisi mana. Seharusnya sih anak itu berkembang sesuai harapan semua gitu ya, harapannya. Tetapi tentu kita punya pertanggungjawaban tersendiri, bukan hanya sekedar mencentang-centang aja gitu ya. Kalau gitu, kalau hanya buat ngecentang gitu, buat apa tuh kita capek-capek bikin instrumen ya Kang Denny ya, bikin instrumen sikap, bikin rubrik gitu kan, seperti itu. Nah, artinya kalau bisa, kenapa kita menyentang berkembang sesuai harapan itu, kita punya data pendukungnya, kenapa anak kita labeli dengan sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan gitu, seperti itu. Begitu mungkin Bu Putri, semoga menjawab. Iya Ibu, terima kasih, sangat jelas sekali dan mudah dimengerti. Oh, alhamdulillah, terima kasih Bu Putri. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu juga ya, jadi sekarang Bu Uis minta closing statement aja dari Bu Uis dan kemudian Pak Denny. Mangga Bu Uis closing statement-nya. Baik, teman-teman, pada intinya bahwa tidak usah khawatir dengan IKM, teman-teman, karena saya yakin kita adalah tipe-tipe pembelajar luar biasa. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah situasi, kepada sebuah tantangan, insya Allah pasti kita ingin mengalahkan itu. Kita ingin menaklukkan tantangan itu gitu ya, dengan berbagai cara. Kita lakukan yang kita mampu dulu. Yang kita mampu dulu, itu saja. Jangan memikirkan sesuatu yang sekolah lain lakukan. Jangan terlalu stres dengan apa yang orang lain sudah lakukan, karena yang paling tahu kondisi peserta didik kita adalah kita. Yang paling tahu apa yang dibutuhkan peserta didik itu adalah kita. Apalagi di kurikulum Merdeka itu kita punya pencapaian sendiri-sendiri gitu. Kita punya harapan apa terhadap peserta didik selama itu tidak bertentangan dengan capaian pembelajaran. Yang penting kan capaian pembelajaran itu sama seperti tujuan. Kita mau ke Jakarta. Kemudian
silakan mau menempuhnya lewat jalan tol, mau menempuhnya pakai bus, mau lewat puncak, mau berhenti dulu di Cianjur, itu semuanya ada pada kita pilihannya. Yang jelas nanti dicapainya semuanya ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakartanya di tahun ke-1, di tahun kedua, di tahun ketiga, itu kan gak jadi masalah karena kita tidak membagi tingkat. Kita tidak lagi bicara tentang kelas 1, kelas 2, tidak berbicara lagi tentang kelas 7, kelas 8. Kita bicara tentang fase. Jadi kalau belum dicapai di fase A, nggak usah khawatir, nanti fase B akan melanjutkan. Kalau belum berhasil di fase B, biarkan nanti ada fase C yang akan melanjutkan. Itulah sebabnya mengapa CP kita itu dikenalkan dari mulai TK sampai SMA. Jadi nggak ada salahnya sekarang guru SMP pun intip lagi Bu CP yang ada di SD. Yang guru SMA juga intip lagi fase yang ada di SMP. Biar apa? Biar nggak ada yang jurang yang terlalu jauh gitu gapnya gitu ya Kang Deni ya. Jadi ketika anak-anak itu mau diajarkan di SMA, guru SMA itu akan ngintip dulu, oh ternyata di fase D anak-anaknya belajarnya sampai sini. Berarti kita nanti kalau masih bolong berarti nambalnya di sini, kalau tinggal melanjutkan berarti kita melanjutkan. Itulah awareness itu yang ingin dibangun dari CP. Jadi pesan saya, yuk kita mah berpositif thinking saja. Saya yakin teman-teman ini adalah luar biasa. Dikasih tantangan pasti kita akan menaklukkan tantangan itu. Kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Lakukan yang kita mampu saja dulu. Jangan dulu keder dengan sekolah-sekolah bias. Mereka punya SDM yang berbeda. Mereka punya support system yang berbeda. Kita juga punya cara kita sendiri. Selama tujuan kita adalah tetap sama. So, gambate, semangat. Silahkan Kang Deni. Oke, hatur nuhun Ibu Eis atas penjelasannya yang sangat rinci, jelas itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga di sini masih banyak yang ingin bertanya, tapi untuk berhubung waktu nih Bu ya belum cukup. Mungkin nanti bisa Ibu bisa memberikan kontak kepada kami mungkin ya untuk kalau misalkan nanti ada yang mau ada kegiatan pemantapan tentang kurikulum di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau penutup dari saya, karena saya sebagai di sini sebagai ketua komunitas di Gurilem, ini istilahnya Gurilem bukan gurih dan pelem ya. Tapi ini guru-guru yang yang ingin berbagi gitu ya, juga ingin belajar terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka yang menurut saya sangat baik gitu ya. Tinggal bagaimana kita menerapkan di sekolah kita masing-masing dan untuk misalkan untuk tema-tema nanti pertemuan kita berikutnya ini kan banyak sekali nih permintaan juga kepada saya untuk tema pertemuan yang lainnya. Mungkin nanti yang hadir di sini atau yang sudah gabung di grup bisa juga berbagi atau berbagi ide mau mengangkat tema ini nih yang kira-kiranya ingin diterapkan di sekolah tapi kita masih bingung ya. Seperti ini P5 ini juga sebenarnya hasil request nih Bu ya dari rekan-rekan ingin mengangkat tentang P5 karena masih banyak juga yang ngeblank gitu ya tentang P5 ini. Dan alhamdulillah dari Ibu Eis sudah disampaikan pengalamannya di SMP 5 Gunung Halu ya. Yang belum tahu Gunung Halu ini daerahnya daerah ini Bu ya, jauh dari sini Bu ya. Jauh dari mall aja. Jauh dari mall lah itu ya. Dari gunung, pokoknya dari gunung. Iya. Jadi alhamdulillah penerapan kurikulum merdekanya ini udah selangkah lebih jauh dari mungkin dari kami gitu ya, di sekolah-sekolah yang tinggalnya dengan akses yang sudah sangat lengkap gitu ya, sudah ada dan Ibu nih sekolahnya sudah cukup bagus menerapkan kurikulum merdeka. Terima kasih Ibu Is atas sharingnya dari mungkin itu saja penutup dari saya. Bu Rizky kayaknya mau ini ya udah nggak sabar mau ngasih kejutan. Terima kasih Bu Is, Pak Deni. Ya, Bapak Ibu, seperti di flyer ya kita akan ada hadiah gitu ya. Jadi dari tadi Ibu Bapak, Ibu-ibu semua, ibu-ibu yang udah bertanya dan udah sharing best practice-nya, akan ada sedikit hadiah dari kami untuk 2 orang terpilih gitu. Karena tadi ada 4 orang, jadi akan dipilih 2 dari 4 ibu yang berbicara tadi. Kita akan melakukan dengan wheels of name. Pak Deni boleh tolong share screen? Atau mau dari saya? Dari saya aja. Oke, silakan dari Bu Rizky aja ya. Oke.
Bisa kan? Sudah terlihat kah, Pak Den? Belum nyampe. Ada nggak? Nah, ini udah muncul nih. Ya, jadi di sini ada Yang Bu belum masuk nggak? Neneng, Bu Maya, Bu Winda, kemudian Bu Putri. Kita akan mulai ya. Oke, selamat kepada Bu Neneng. Kemudian satu lagi. Ini sponsornya Bu Iim nih. Ya, terima kasih kepada Bu Iim. Dan Bu Putri. Bu Neneng dan Bu Putri silahkan cantumkan nomor teleponnya di kolom chat untuk nanti dikirim hadiahnya. Gitu. Demikian kegiatan kita hari ini. Sebelum ditutup, kita mau ada sesi foto bersama. Jadi Bapak Ibu silahkan dinyalakan kameranya. Yang bisa menyalakan kamera, silahkan menyalakan kameranya ya, buat kenang-kenangan. Pak Denny, apa-apa dari Pak Denny ya. Ini ada Pak Emmanuel Magai ini dari Indonesia Timur ya, Pak. Wah, selamat malam Pak Emmanuel. Oh, nih. Selamat malam juga Ibu. Dan saya dari Dogikai, Provinsi Papua Tengah. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih dah berkenan hadir ya, Pak. Ya, luar biasa. Oke. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Lagi? Udah sekali aja? Oke, udah sekali aja. Cukup? Oke. Ya. Yep. Nanti di-share di ini ya, di grup WhatsApp ya, foto-fotonya. Dokumentasi. Bapak Ibu jangan lupa diisi daftar hadirnya ya buat nanti sertifikatnya di email Bapak Ibu. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terakhir dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Webinar hari ini ditutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oh, link daftar hadirnya sebentar saya kirim. Oke, dikirim ulang Mbak Rizky. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu nanti di webinar berikutnya. Terima kasih, sukses buat semua. Selamat ber-IKM. Terima kasih Indonesia Timur sudah hadir, Indonesia Tengah semua, sahabat-sahabat semua. Sukses, semangat ya. Saya izin pamit Bu Intan, Kang Denny. Ya, nuhun Ibu. Mohon doanya ya. Nuhun. Lancar menunaikan ibadah haji nih, Bu Ais mau berangkat ke Mekah. Iya, doanya Kang Denny. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Izin Bu Intan, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Iya, Bapak Ibu silakan diisi linknya. Udah. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Izin keluar. Assalamualaikum. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sehat juga Ibu.